Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, hari ini kita lanjut materi kita di bab terbaru setelah sebelumnya kita telah selesai mengenai teks laporan hasil percobaan. Nah, sekarang kita masuk materi baru di bab kedua, yaitu tentang teks pidato persuasif. Ananda bisa buka buku Ananda di halaman 35. Nah, sebelumnya Ustazah ingin bertanya, pernah nggak sih kalian menyaksikan seorang orator yang sedang beraksi atau menyampaikan pikirannya di ruang publik? Atau pernah tidak antum berpidato? Nah, kata Ustazah pasti antum pernah berpidato. Apalagi di sekolah kita, setiap setelah zuhur itu pasti ada ceramah ya, yang itu adalah isinya tausiah yang antum sampaikan. Nah, jadi untuk materi pada teks pidato persuasif ini, Ustazah sangat mudah untuk kalian pahami. Paling hanya untuk dipahami apa-apa saja sih komponennya, apa-apa saja sih gunanya, bagaimana sih pidato persuasif yang benar dan menarik itu. Itu akan kita bahas pada materi kita pada hari ini. Nah, sebelumnya coba antum perhatikan. Nah, tadi Ustazah sudah memberikan gambar atau video ya tentang seseorang yang sedang berpidato. Nah, berpidato itu biasanya dilakukan di depan halayak ramai dengan menggunakan vokal atau suara yang lantang dan diikuti oleh mimik atau gerak-gerik anggota badan dan raut muka yang tepat. Sehingga dengan berpidato, seseorang itu bisa memengaruhi orang banyak gitu. Orator merupakan orang yang ahli dalam berpidato. Nah, jadi orator itu orang yang memang sangat bisa memengaruhi orang lain. Coba antum perhatikan orang demo, pasti ada kan satu yang menjadi objek dari demo tersebut. Nah, itulah orator. Nah, pada materi kita hari ini, salah satu jenis pidato yang sering digunakan oleh seorang orator itu adalah mampu memikat perhatian banyak orang. Nah, salah satunya adalah pidato persuasif. Pidato persuasif sering digunakan, fungsinya adalah untuk mengajak, untuk membujuk, untuk merayu, dan untuk memengaruhi orang lain. Nah, jadi ada 4 fungsi yang akan dicapai dalam pidato persuasif ini. Jadi pidato persuasif ini itu fungsinya sama, adalah mengajak, membujuk, merayu, dan memengaruhi orang lain. Nah, itu dia fungsinya. Baik, sebelumnya kita masuk apa pengertian dari tes pidato persuasif, antum harus paham dulu KD atau kompetensi dasar dalam pembelajaran kita. Dalam kompetensi dasar ini diharapkan setelah terpenuhi dari itu kita bisa mencapai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Dan yang kedua, siswa dapat menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, ataupun pesan dalam pidato yang didengar dan dibaca. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita dari KD pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk apa itu pidato persuasif, Ustazah ingin membahas dulu dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering ya mendengar pidato persuasif. Biasanya pidato persuasif ini digunakan dalam acara yang tahunan. Contoh, peringatan HUT kemerdekaan, Hari Kartini, Hari Lingkungan Hidup, ataupun Hari Bulan Bahasa, atau acara-acara lain yang memang lingkupnya dilakukan dalam tidak sering gitu, seperti itu. Dalam pidato tersebut,
sang orator menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, serta arahan atau pesan kepada pendengar yang hadir. Nah, jadi inti dari pelajaran hari ini adalah pidato atau orasi. Orang yang melakukan pidato atau orang yang melakukan orasi adalah orator namanya. Nah, pidato, orasi itu adalah kegiatan berbicara. Jadi dalam berbahasa itu ada 4 kegiatan. Menyimak, berbicara, mendengar, dan menulis. Nah, salah satunya adalah kegiatan berbahasa, keterampilan berbahasa adalah berbicara. Nah, pidato ini dilakukan, kegiatan berbicara yang dilakukan di depan banyak orang atau umum. Nah, namun ada namanya dia itu disertai dengan persuasif. Nah, persuasif itu apa? Persuasif arti menurut KBBI adalah bersifat membujuk. Jadi dia dari kata sifat, itu adalah membujuk, ya, berusaha untuk meyakinkan seseorang. Jadi jika kita simpulkan dari kata penjelasan mengenai pidato dan persuasif tadi, jadi pidato persuasif itu adalah merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan gagasan, pendapat, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, itulah pengertian dari pidato persuasif. Nah, jadi selain itu, pidato persuasif juga harus menggunakan jalinan komunikasi yang jelas sehingga komunikasi dengan pendengar itu juga tersampaikan. Nah, selain harus ada keterampilan dalam berbahasa tadi adalah berbicara, dalam teks pidato persuasif ada juga keterampilan yang harus antum kuasai adalah menyimak. Nah, salah satu kegiatan yang penting kita lakukan ketika menyimak pidato persuasif adalah menyimpulkan gagasan, pandangan, dan pesan yang disampaikan oleh orator. Nah, kegiatan ini bisa menjadi salah satu cara untuk membuktikan bahwa kamu memang benar-benar memahami isi pidato yang disimak. Adapun untuk langkah-langkahnya itu ada 4. Nah, yang pertama adalah mendengarkan, menyimak isi pidato persuasif. Nah, langkah pertamanya itu adalah mendengarkan atau menyimak dengan seksama. Jadi, dengan seksama ini adalah maksudnya kita menyimak pidato itu membiasakan diri untuk memusatkan perhatian pada isi yang disimak. Jangan sampai kehilangan konsentrasi ataupun kehilangan fokus, ya. Jadi apapun yang mengganggu ketika mendengarkan atau menyimak itu mohon disingkirkan dulu. Nah, jadi memang fokus untuk mendengar pidato yang disampaikan oleh orator, seperti itu. Yang kedua adalah menentukan topik pidato persuasif. Meskipun topik pidato tidak disampaikan secara langsung oleh orator, namun kita harus bisa menentukan garis besarnya. Nah, jadi pidato ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang menarik, ya, dan menyangkut dengan kepentingan orang banyak sehingga mampu memberikan inspirasi dan pengetahuan baru bagi. Nah, dengan menangkap topik yang disampaikan oleh orator, maka akan mudah dalam antum mencatat butir-butir penting dalam pidato tersebut. Itu adalah tahap ketiga, ya. Jadi dengan mencatat butir-butir penting itu akan bermanfaat, jadi memudahkan dalam menyimpulkan. Yang keempat adalah menyimpulkan gagasan, pandangan atau pesan dalam pidato persuasif, yaitu setelah butir-butir tadi yang dicatat, antum rumuskan simpulannya itu dengan memperhatikan isi dari hal yang disampaikan oleh orator tadi, yaitu memuat seluruh butir yang penting, tidak menyimpang dari isi, bahkan merupakan ringkasannya. Jadi walaupun dia berbentuk ringkasan, tapi tidak ringkas-ringkas sekali, harus sesuai dengan butir-butir yang disampaikannya, gitu ya. Dan boleh kita kembangkan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Tidak, misalnya jika bahasa sang orator itu sangat tinggi atau sangat susah dipahami dengan bahasa-bahasa yang istilah-istilah yang ada, jadi boleh antum pakai bahasa-bahasa antum atau yang mungkin lebih antum pahami dengan apa bahasanya, dengan kata apa, seperti itu.
Nah, jadi itu materi kita pada hari ini. Ustazah harapkan bisa paham ya dan bisa diterapkan dalam pembelajaran, dan jangan lupa untuk materinya ini jangan lupa dicatat di dalam buku catatan antum. Jika ada yang ditanyakan, boleh WA ataupun silakan nanti isi di Google Classroom pertanyaan antum. Akan Ustazah bahas ataupun akan kita bahas bersama jawabannya pada pertemuan ataupun pada konsultasi belajar nantinya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Ustazah harapkan dapat dimengerti dan bisa dipahami. Untuk materi hari ini Ustazah cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.